Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fundamental konsep atau konsep mendasar dalam mata kuliah termodinamika yang diampu oleh Bu Lita Rahmatsari. Adapun anggota dari kelompok satu yakni ada Adinda Rahma Pratdaningrum dengan NIM K2320002. Lalu saya Aisyah Arifatur Rahma Al-Fatihah dengan NIM K2320004. Lalu ada Anugraheni Eka Saputri dengan NIM K2320015. Dan yang terakhir ada Bagus Hari Nugroho dengan NIM K2320019. Di sini kami akan membahas tentang fundamental konsep. Yang pertama ada empirical and thermodynamic temperature, yakni suhu empiris dan termodinamika. Lalu ada the international practical temperature scale atau skala suhu praktis internasional. Lalu ada thermodynamic equilibrium atau kesetimbangan termodinamika, dan yang terakhir ada proses. Pertama kita akan membahas tentang empirical and thermodynamic temperature, yakni tentang suhu empiris dan termodinamika. Nah, eh, dalam slide ini untuk menetapkan nilai numerik pada suatu suhu atau suatu sistem itu kita memilih beberapa sistem yang disebut termometer. Nah, di sini termometer thermometric property which change with temperature itu tuh uh, termometer yang memiliki sifat termometrik yang berubah dengan suhu itu is readily measured atau dia itu mudah diukur. Nah, di sini ada example-nya atau contohnya, yakni ketika volume V atau volume cairan V itu tuh seperti pada termometer yang ada dalam eh, cairan dalam gelas yang biasanya atau tabung yang biasanya kita kenal kayak termometer biasa, termometer pada umumnya seperti itu. Nah, tapi yang paling banyak digunakan yang used most widely in precise experimental work yang biasanya digunain buat eksperimental itu adalah resistant thermometer dan thermocouple gitu. Termometer resistansi dan thermocouple gitu. Nah, di sini dalam resistan termometer itu resisten itu yang itu adalah resistan R-nya. Nah, lalu untuk for good sensitivity atau sensitivitas yang bagus itu biasanya thermometric property-nya of a thermometer ini itu uh, untuk perubahan tertentu dalam suatu suhu itu tuh harus besar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar satu tentang simple circuit. Nah, di sini ada metal satu dan metal 2. Yang ketika metal satu dan metal 2 ini dihubungkan, biasanya metal ini tuh if the slate are of the same material, usually itu uh, copper. eh, Mohon maaf bila ada salah penyebutan. Ini tuh adalah tembaga gitu. Metal satu dan metal 2 ketika digabung dia akan menghasilkan junction A dan junction B. Nah, ketika junction A sama metal satu dan metal 2 itu digabungkan, maka eh, junction A dan junction B itu suhunya beda. Dia nanti akan disebut dengan EMF atau medan dia menimbulkan medan elektromagnetik seperti itu. Lalu jika metalnya sama, itu suhu pada junction A dan junction B itu muncullah suhu referensi gitu kan. If both of these junction are the same temperature, itu called the reference temperature gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada gambar kedua yang menunjukkan tentang tipikal thermocouple circuit gitu. Nah, di sini itu partikel sirkuit
kan ada partikel sirkuit ini yang seperti di gambar ini. Itu ada sambungan A atau junction A, lalu ada reference junction atau sambungan referensi, lalu em, sambungan A itu dihubungkan dengan metal lalu dimasukkan ke dalam Dewar flask. Dewar flask itu kayak sebuah bisa dikatakan termos ya karena dia suhu yang ada di eh, salah, udara yang ada di dalam itu tidak bisa masuk dan yang udara yang di dalam itu tidak bisa keluar seperti itu. Nah, lalu eh, dihubungkan dengan chopper ini atau koper ini atau tembaga gitu. Nah, nanti mereka akan menuju ke potensiometer gitu, potensiometer gitu. Nah, gambar titik gambar dua ini itu bertujuan untuk mengukur EMF atau medan elektromagnetik dengan menggunakan galvanometer atau potensiometer tadi. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat gambar 3, yaitu gambar termometer gas volume konstan. Nah, termometer gas volume konstan ini adalah jenis termometer penting lainnya, meskipun tidak cocok untuk pengukuran laboratorium rutin, tetapi termometer ini juga berperan penting. Gas tersebut terkandung dalam bohlam C dan tekanan yang ditimbulkannya dapat diukur dengan manometer air raksa tabung terbuka. Jadi ketika suhu gas meningkat, gas memuai memaksa merkuri turun dari tabung B dan naik di tabung A. Lalu tabung A dan B ini bereaksi melalui tabung karet D dengan reservoir merkuri R. Dengan demikian, R tingkat merkuri di B dapat dibawa kembali ke tanda referensi E. Dengan demikian, gas disimpan pada volume konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu setelah melihat tadi ya gambar dan prosesnya tadi, mari kita misalkan X itu mewakili nilai dari properti termometrik yaitu pada GGL thermocouple dan theta temperatur empirisnya itu pada thermal kesetimbangan. Nah, maka dari itu persamaannya rasio dari nilai X ini adalah theta 2 dibagi theta 1 sama dengan X2 dibagi X1. Nah, ini bisa kita lihat gambar 4 ini adalah gambar sel triple point atau titik triple dengan termometer di dalam sumur. Nah, untuk mendapatkan atau mencapai titik triple ini, itu menggunakan air yang kemurniannya tertinggi lalu disuling dalam bejana. Untuk penjelasan atau proses dari titik 4 ini, yaitu ketika udaranya itu keluar dan dipindahkan, maka bejananya itu akan menutup. Dan dengan bantuan campuran beku pada dalam sumur itu, maka lapisan es itu akan terbentuk di sekitarnya. Tapi ketika campuran beku itu dipindahkan dan diganti dengan termometer, maka lapisan yang tadi terbentuk itu akan meleleh di sekitarnya. Dan sistem akan tetap pada titik triple ini apabila zat padat cair dan uap ini berada di kesetimbangan. Nah, sekarang kita tentukan nilai sembarang dari theta 3 ini ke temperatur triple point. Nah, kita misalkan X3 ini menunjukkan dari nilai termometrik properti dari termometer itu. Maka temperatur empiris theta ketika termometer propertinya itu X, yaitu theta dibagi theta 3 sama dengan X dibagi X3, atau bisa ditulis theta sama dengan theta 3 X kali X
theta 3 kali X bagi X3. Dan lihat di sini ada tabel 1T1 yaitu perbandingan dari 4 termometer. Nah, dilihat dari rasio, dilihat dari rasio termometer ini bahwa pada setiap suhu itu pada keempat termometer itu akan berbeda. Maka dari itu nilai dari theta ini, nilai tertentu suhu empiris dari theta ini juga akan berbeda keempatnya. Tapi di sini itu ada termometer hidrogen di mana ditemukan bahwa jika termometer gas volume konstan ini kita berikan gas yang berbeda dan gasnya itu antara gas itu saling berdekatan, lalu akan semakin banyak tekanan P3-nya, maka akan berada pada titik triple point ini. Nah, terus yang selanjutnya ini ada gambar 5, itu gambar grafik ya, grafik dari tabel tadi. Ini adalah grafik rasio P3 tadi untuk 4 termometer yang berbeda. Nah, tekanan pada P3 ini adalah berada di titik didih normal pada air atau di titik didih ya. Lalu kita dapat definisikan temperatur empiris gas theta G, yaitu theta G sama dengan theta 3 dikali atau di cross limit P3 mendekati 0 dikali sama dengan P bagi P3 V aksen. Nah, jika kita subskripsikan S dan SI ini dengan nilai yang menunjukkan pada titik didih dan titik beku, maka temperatur gas theta S dan theta I ini dapat didefinisikan theta S dibagi theta I sama dengan PS bagi P3 V aksen, di mana theta S dikurangi theta I sama dengan 100 derajat. Nah, jika kita selesaikan persamaan di atas tadi untuk theta I, maka theta I sama dengan 100 PI dibagi PS dikurangi PI sama dengan 100 PI dibagi PS bagi PI dikurangi 1. Nah, untuk nilai yang paling baik untuk PS bagi P3 itu adalah 1,3661. Nah, dari kelanjutan tadi, maka theta I itu sama dengan 100, kan dimasukkan ya ke persamaan tadi, yaitu sama dengan 100 dibagi 1,3661 kurangi 1, hasilnya 273,15 derajat. Nah, pada titik temperatur triple point theta 3 ini ditemukan pada eksperimen yang tadi, pada tabel itu berbeda 0,01 di atas titik bekunya. Maka untuk best experimental value atau nilai yang paling terbaik untuk eksperimental theta 3 yaitu 273,16 derajat. Nah, maka dapat ditentukan temperatur triple point-nya nilainya yaitu theta G sama dengan 273,16 kali limit P3 mendekati 0 P dibagi P3 V aksen. Nah, kalau kita samakan yaitu T sama dengan theta G, maka theta G bisa kita gantikan menjadi T sama dengan 273 dibagi 0,16 Kelvin dikali limit P3 mendekati 0 P dibagi P3 V aksen. Nah, untuk temperatur Celsius T itu didefinisikan T sama dengan T besar dikurangi T besar P. Nah, untuk mendefinisikan skala Kelvin yang melalui relasi yaitu
tadi satu reamur itu sama dengan 5 dibagi 9 K Kelvin. Nah, untuk temperatur termodinamika pada titik beku itu T sama dengan 9 bagi 5 dikali R bagi K atau reamur bagi Kelvin dikali 273,15 Kelvin sama dengan 491,67 reamur. Nah, untuk temperatur Fahrenheit T-nya itu bisa didefinisikan pada persamaan T kecil sama dengan T besar dikurangi 459,67 reamur. Nah, bisa kita perbandingan antara suhu Kelvin, Celcius, reamur, dan Fahrenheit. Di mana pada titik didihnya itu Kelvin itu berada di 373 Kelvin, Celcius berada di 100 derajat Celcius, untuk reamur berada di 672 reamur, dan Fahrenheit berada di 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk titik bekunya sendiri, pada Kelvin ada 273 Kelvin, Celcius ada 0 derajat Celcius, reamur ada 492 reamur, dan Fahrenheit ada 32 Fahrenheit. Nah, jika kita lihat Kelvin dengan Celcius ini pada titik beku dan titik didihnya itu selisihnya sama yaitu 100. Nah, untuk reamur dan Fahrenheit itu juga selisihnya sama yaitu 180. Baik, selanjutnya di sini akan dibahas yaitu tentang the International Particle Temperature Scale atau skala suhu praktis internasional. Nah, skala suhu internasional ini ditetapkan pada tahun 1927 oleh Konferensi Umum ke-7 tentang berat dan ukuran. Nah, tujuannya yaitu untuk menyediakan skala suhu yang praktis. Skala suhu praktis internasional tahun 1968 atau bisa disebut IPST 68 dilambangkan dengan simbol T besar S dan suhu Celcius praktik internasional dengan simbol T kecil ES. Hubungan antara skala suhu praktis dengan suhu Celcius praktis yaitu T kecil S sama dengan T besar S dikurangi 273,15 Kelvin. Nah, selanjutnya, IPTS 68 didasarkan pada nilai yang ditetapkan untuk suhu sejumlah keadaan kesetimbangan yang dapat direproduksi atau titik tetap dan pada instrumen standar yang dikalibrasi pada suhu tersebut. Nah, di bawah ini terdapat tabel 3.1 yaitu tabel suhu yang ditetapkan dari beberapa titik tetap yang digunakan dalam mendefinisikan IPTS 68. Nah, di sini terdapat beberapa titik tetap, yaitu ada titik triple hidrogen, titik didih neon, titik triple oksigen, titik triple air, titik didih air, titik beku seng, titik beku perak, dan titik beku emas. Nah, dari beberapa titik tetapan ini, ya, mereka memiliki masing-masing suhu yang berbeda. Next. Nah, instrumen standar yang digunakan dari 13,81 Kelvin hingga 630,74 derajat Celcius adalah termometer resistansi platinum. Dalam kisaran 630,74 derajat Celcius hingga 1064,43 derajat Celcius, yaitu instrumen standar adalah termokopel platinum dan panduan platinum dan 10% rhodium. Pada suhu di atas titik beku emas yaitu 1337,58 Kelvin atau 1064,43 derajat Celcius. Nah, di bawah ini terdapat gambar yaitu platinum rhodium termokopel, lalu sebelahnya yaitu ada gambar platinum resistansi termometer. Next.
Nah, suhu praktik internasional ditentukan dengan mengukur konsentrasi spektral pancaran benda hitam dan menghitung suhu dari hukum radiasi Planck. Titik buku emas yaitu 1337,58 Kelvin digunakan sebagai suhu referensi bersama dengan nilai eksperimen terbaik dari konstanta C2 dalam hukum radiasi Planck yang diberikan oleh C2 sama dengan 0,014388 MK. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya itu 1.8 thermodynamic equilibrium. Itu yaitu kesetimbangan termodinamika. Itu jadi ketika suatu sistem itu biasa yang di dalam general atau biasa berganti pada waktu ketika arbiter sistem itu terisolasi sendiri, eh, maka mohon maaf sebelumnya itu jadi sistem akan apa ya? Jadi sistem di dalam ketika properties di dalam sistem ini berganti dengan waktu ketika arbitrary sistem itu terisolasi sendiri, jika eh, pada awalnya terdapat perbedaan suhu antara bagian-bagian sistem. Nah, jadi itu sistemnya itu akan berubah menjadi seperti biasa secara umum. Nah, kemudian setelah waktu yang cukup lama, suhu akan menjadi sama di semua titik dan kemudian sistem berada dalam kesetimbangan termal. Jika ada variasi tekanan atau tegangan elastis di dalam sistem, sistem bagian-bagian dari sistem dapat bergerak atau mengembang atau berkonsentrasi. Artinya, gerakan ekspansi jika konstruksi ini akan terhenti. Dan ketika ini terjadi, dikatakan di situ bahwa sistem berada dalam kesetimbangan mekanik. Jika dianggap mengandung zat yang dapat bereaksi secara kimia, jadi ketika dikatakan bahwa sistem itu berada dalam kesetimbangan mekanik, itu jika dianggap mengandung zat yang dapat bereaksi secara kimia. Nah, setelah waktu yang akan cukup lama, semua kemungkinan reaksi kimia akan terjadi. Nah, akan terjadi dan sistem tersebut dikatakan dalam kesetimbangan termal, mekanik, dan kimia. Dikatakan berada dalam kesetimbangan termodinamika. Ini sekian dari 1.8. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1.9 processes atau proses. Nah, di proses ini, ketika suatu sistem mengalami perubahan, maka sistem tersebut dapat dikatakan mengalami proses. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar dari quasi-static grafiknya. Nah, di sini ada peak of quasi-static grafik. (1.9) Processes, yakni proses. Nah, di proses ini ketika suatu sistem mengalami perubahan, maka sistem tersebut dapat dikatakan sebagai atau mengalami proses. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada picture of quasi-static state atau gambar dari grafik quasi-static. Nah, sebelumnya di dalam proses ini itu ada dua grafik, ya nanti ada grafik quasi-static dan grafik non quasi-static. Nah, di dalam proses quasi-static ini nanti hampir seluruh pressure sama volumenya ini itu statis. Nah, jika misal dia itu nanti menyimpang, maka pressure sama volumenya itu pasti menyimpangnya tuh sedikit-sedikit seperti itu. Nah, pressure itu tekanan, volume itu volume. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya dengan gambar yang kedua, yakni ada picture of non-quasi-static state atau grafik non-quasi-static. Nah, di dalam grafik non-quasi-static ini
pressure atau tekanan sama volumenya ini dia menyimpang dengan batas-batas tertentu. Makanya ini ada batas dari state 1 sama state 2. Nah, situ. Nah, itu disebut dengan the process is non-quasi-static, yakni prosesnya quasi-static. Nah, selanjutnya di sini ada gambar proses dari quasi-static tersebut yang di mana ketika piston itu ditekan ke bawah, maka tekanannya itu akan tekanan dalam gasnya ini akan naik, lalu temperaturnya akan naik dan densitasnya akan naik juga seperti itu. Nah, jika piston with the piston at rest, the gas eventually comes to an equilibrium state. Nah, ketika piston ini tuh diam atau sedang rest, nah dia itu maka gas ini tuh dalam kondisi equilibrium state gitu loh. Jadi dia ada di titik kesetimbangan seperti itu. Nah, jika piston ini ditekan secara spontan, saya kayak langsung ditekan gitu, itu prosesnya itu adalah non quasi statik gitu. Nah, ketika gimana sih kalau misalnya biar dia itu quasi statik gitu. Nah, berarti piston itu must be push down very slowly gitu. Jadi dia harus ditekan secara perlahan agar dia tuh terjadi quasi statik seperti itu. Nah, di sini itu nanti ketika piston itu ditekan itu mungkin dia akan terjadi gaya gesek ke bawah. Nah, lalu ketika dia naik lagi, maka dia kan juga ada gaya geseknya. Nah, jika ada gaya gesek antar tabung silinder dengan piston itu maka gaya itu tidak dapat dibalik seperti itu dalam proses quasi statik ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat peak of isobaric, isobarik, dan isothermal. Di sini ada grafik 1, grafik 2, dan grafik 3. Di mana yang grafik pertama itu T-nya konstan, yakni berarti kalau T-nya konstan itu P itu berbanding terbalik dengan V. Nah, maka itu disebut isothermal. Proses at constant temperature kalau itu disebut isothermal seperti itu. Lalu di grafik yang kedua di sini ada P-nya konstan. Jadi P-nya berbanding lurus dengan T. Nah, ini disebut dengan isobaric atau isovolumik gitu. Karena V-nya konstan gitu. Terus di grafik ketiga ini ada V itu berbanding lurus dengan T. Berarti yang konstan itu adalah P-nya atau pressure-nya atau tekanannya gitu. Berarti ini dinamakan dengan isobarik seperti itu. Nah, ini adalah proses dari proses yang dijelaskan di dalam ini. Terus sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.